Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u an-nadharu ila al-amati 'inda ibtiya'iha. Wasabi'u utawi kang kaping 7 iku an-nadharu ningali ila al-amati maring amat 'inda ibtiya'iha ing dalem nalikane arep tuku al-amah. Inda batiya'iha ing dalem nalikane arep tuku al-amah. Ai syira'iha tegese tuku al-amat. Fayajuzu maka wenang apa an-nadharu ningali ilal mawadi'i maring pira-pira panggonan allati yahtaju kang butuh sapa man ila taklibiha maring malik al-amah, ila taklibiha maring malik al-amah. Fayanduru moko kena ningali sapa man, moko kena ningali sapa man atrofaha ing pira-pira anggotane al-amah. Atrofaha ing pira-pira anggotane al-amah wa sya'ruha lan rambute al-amah. La aurataha ora wenang ningali ing aurate al-amah. La aurataha ora wenang ningali ing aurate al-amah. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan yang ketujuh yaitu tentang pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan budak. Dalam kasus ini seorang laki-laki memandangi budak ketika dia hendak ingin membelinya, karena memang rokik itu budak abdun atau amat itu dulu memang bisa diperjualbelikan gitu ya. Bisa diperjualbelikan sehingga tidak heran di zaman dulu banyak orang-orang kaya yang berani membeli seorang budak untuk dijadikan sebagai pembantu atau istikhdam. Bagi mereka, para pembeli budak itu boleh memandangi seorang budak perempuan, akan tetapi hanya sebatas anggota-anggota yang butuh untuk dibolak-balik gitu, untuk diteliti.
Mana anggota tubuh yang butuh untuk dibolak-balik itu, yaitu adalah atrofiha, ujung dari anggota tubuhnya si Ahmad, yaitu tangan dan kedua kaki, kedua tangan dan kedua kaki. Wa sya'roha, dan juga rambutnya Ahmad. Tentu rambut di sini adalah sya'ro ra'siha, rambutnya kepala. Bukan semua rambut gitu, karena rambut yang ada pada tubuh manusia itu mencakup segala sudut gitu, kadang ya banyak gitu, termasuk betis itu juga berambut. Yang dimaksud rambut di sini jelas di situ rambut kepala, wa nahwaha, dan juga sejenisnya, sejenis daripada rambut kepala, termasuk jenggotnya nanti. Kalau ada memang Ahmad yang berjenggot, atau nanti misalkan rambut yang tumbuh pada wajah, itu semuanya boleh. La aurataha, namun tidak boleh pada saat ngecek Ahmad untuk dibeli memandangi auratnya. Aurat Ahmad itu mana? Batasannya yaitu ma bainas surrah war rubbah. Kata kemarin, anggota tubuh antara lutut dan pusar, atau pusar dan lutut. Ini aurat sama dengan abdun, yaitu budak laki-laki, itu sama-sama ma bainas surrah war rubbah. Dan ini tidak tertentu pada seorang laki-laki saja memandang seorang Ahmad untuk dibeli. Kok nanti pembelinya adalah wanita, membeli abdun berarti budak laki-laki. Itu pun juga boleh memandangi tubuh budak laki-laki bagi sang pembeli wanita, memandangi selain daripada aurat, yaitu anggota ma bainas surrah war rubbah. Namun di sini dawuh Imam Al-Mawardi, wala yuzadu 'ala an-nadratil wahidah illa ayyahtaja ila saniyatin. Ketika memandang si budak untuk diteliti, tujuannya nanti supaya dibeli, itu tidak perlu menambahi pandangan sebanyak 2 kali. Jadi cukup sekali pandang saja. Namun jika memang nanti dibutuhkan mandang kedua kalinya, itu boleh dengan alasan litahakkuk, untuk memperjelas lagi. Misalkan ajling pertama di situ belum jelas, misalkan lehernya gimana ya, misalkan, atau punggungnya bungkuk apa tidak tadi, saya lihat lagi. Itu boleh kedua kalinya dengan catatan bertujuan untuk litahakkuk, memperjelas sesuatu yang sebelumnya belum jelas. Itu boleh. Kemudian ada masalah dalam persoalan budak. Di sini wandur, kita harus berpikir, berangan-angan, hal yajuzun nadharu ilal amad inda syira' walau bisyahwatin. Apakah kita boleh memandangi budak perempuan ketika hendak dibeli dengan syahwat, itu boleh apa tidak? Dikiaskan ketika kita memandangi seorang cewek atau wanita yang akan dilamar, itu kita dapat kewenangan dari syariat mandang perempuan yang akan dilamar itu walaupun bisyahwat, itu boleh. Apakah dalam persoalan budak ini juga boleh? Ini kan pertanyaan besar kan ini ya. Makanya di sini jawab sareng Imam Ibnu Qasim, wa qa'ad hadhil mas'alah fi darsil 'allamatir Ramli. Memang masalah yang semacam ini itu sudah ada dulu di pelajarannya Syekh Ramli Shogir gitu, yaitu Syamsuddin Muhammad Ar-Ramli, putra daripada Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli. Beliau itu julukannya Ramli Kabir. Kalau yang sering disebut di kitab itu adalah Ramli Shogir, lawan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami.
Itu ada, masalah demikian itu ada di kitab beliau atau pelajaran beliau. Namun wa tawaqqafa fiha, Imam Romli tidak membahasnya persoalan demikian itu. Namun santri-santrinya Imam Rafi'i di situ berbeda pendapat. Faminhum man qala fajazalahun nadhar walau bisyahwatin, atau faminhum man qala bil jawaz. Ada sebagian santrinya Imam Romli yang berpendapat boleh memandangi budak yang akan kita beli walaupun dengan syahwat, itu boleh. Namun ada sebagian dari yang lainnya di situ malah tidak boleh, karena ada perbedaan antara khitbah lamaran dan kita membeli budak, itu beda. Gitu ya? Karena ada perselisihan dari santrinya Imam Romli, akhirnya diputuskan oleh Imam Ibnu Qasim. Apa keputusan beliau? Wayam bagi ayyuk malabil farqi, hendaknya masalah ini harus dibedakan. Masalah khitbah lamaran-lamaran, masalah memandang untuk membeli budak itu dibedakan. Kenapa? Itu dua hal yang beda. Perbedaannya apa? Annal maksuda minan nikah al-istimta, karena tujuan terbesar dari nikah yaitu adalah istimta, bersenang-senang, saling cinta, saling sayang, saling mengasihi. Itu tujuan utama nikah. Maka boleh pada saat itu memandang seorang calon istri dengan syahwat. Akhirnya Nabi juga merintah, Gusti Kanjeng Nabi di situ merintah untuk memandangi calon seorang istri. Diberikan alasan oleh Nabi bibaqa'il mawaddati bainahuma, karena nanti dengan memandang, kata kemarin dalam bab khitbah itu, memandang karena khitbah, orang itu kalau sudah memandang calon itu akan jatuh cinta. Kalau sudah pas saat lamaran itu maka ke belakangnya nanti akan lebih mantap lagi. Baqa'il mawaddah itu maksudnya cintanya tidak gampang pudar. Paham ya? Kan ada kasus misalkan begini, ada anak cowok dan anak cewek dijodohkan. Sang cowok di situ tidak tahu wajahnya sang cewek pun juga sama, tidak tahu wajah sang cowok. Akhirnya terjadilah khitbah. Setelah tunangan, karena dia tidak tahu wajah aslinya, moro-moro ketika tahu yang satu kecewa, gara-gara tidak sesuai dengan tipenya, tidak sesuai dengan tipe yang diinginkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mawaddahnya itu akan hilang. Kalau tidak hilang akan mengurang, cintanya tambah kurang. Sehingga dalam pernikahan, mandang karena tujuan ingin menikah itu disunnahkan memandang walaupun dengan syahwat. Kenapa? Ada hubungan dengan istimta. Beda kasus nanti dengan membeli budak. Kalau membeli budak di situ maksud secara umum atau tujuan umumnya di situ bukan istimta, akan tetapi istikhdam. Budak itu dibeli bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk dijadikan pelayan atau pembantu. Nah, sehingga ini dua hal yang berbeda, tujuannya berbeda, sehingga hukumnya pun juga beda. Yang nikah boleh mandang dengan syahwat, yang membeli budak tidak boleh mandang dengan syahwat. Bahkan bukan hanya tanpa syahwat, di situ juga tidak boleh terjadi unsur yang menimbulkan fitnah atau khaufil fitnah, kekhawatiran terjadi fitnah. Dan juga tidak boleh di situ khalwat, membeli budak, mandang seorang budak yang akan dibeli dan itu kondisinya dalam keadaan sepi, tidak ada orang sama sekali. Itu hukumnya tidak boleh. Gitu. Ini sebentar memang. Faslun fi ma la yasihun nikah illa bihi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Iya kan.